Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita semuanya ada di dalam kajian ini. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kita selalu berada di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sehingga kita bisa beritibak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu beserta para pemirsa yang saya hormati, pada kajian kali ini marilah kita kaji bersama apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang bagaimana kita harus menghilangkan 8 penyakit yang menimpa diri kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi memberikan contoh doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada 8 penyakit yang selalu menempati jiwa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tersebut dengan lafal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah akan adanya 8 penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit ham. Ham adalah penyakit ragu-ragu. Ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Bisikan setan yang selalu mengintai kita supaya kita melakukan kebaikan ini kita was-was atau ragu-ragu. Padahal kebenaran itu adalah dari Allah. Kalau kita sudah menganggap atau menilai bahwa apa yang akan kita lakukan adalah perintah Allah, pasti benarnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah datang dari Tuhan, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Biasanya orang ragu-ragu akan melakukan kebaikan, contohnya kita akan melakukan sholat berjamaah, kita akan melakukan sholat sunat, kita akan berinfak, kita akan berbuat baik kepada orang lain, kita akan melakukan syam atau saum pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ini kita selalu diliputi oleh keraguan-raguan. Melangkah menuju jalan Allah juga kadang-kadang kita merasa ragu-ragu. Maka kita berlindung pada Allah dari keraguan-raguan itu. Yang kedua, wal hazan. Penyakit yang kedua adalah sedih. Sedih bukan merupakan satu hal yang harus ada pada diri kita setiap saat. Apalagi selalu sedih, mengenang masa lalu yang kurang berhasil, mengenang hal-hal yang sudah berjalan yang tidak kita senangi atau tidak sesuai dengan harapan, maka kita selalu sedih. Kesedihan itu tidak boleh berlarut. Kesedihan itu harus bisa dihentikan. Maka kita selalu berlindung pada Allah dari sifat sedih. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu yang menimpa yang menyebabkan kita sedih pada waktu-waktu yang lampau itu tidak akan membuat kita akan semakin memiliki keberhasilan. Yang ketiga, doa yang ketiga adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi, yang ketiga ajzi. Ajzi artinya lemah. Lemah
pesimis merupakan sifat yang akan menghambat perjuangan kita, yang akan menghambat amal soleh kita, yang akan menghambat harapan kita. Kita berharap bahwa kehidupan kita nanti harus memiliki satu harapan yang baik. Harapan yang kita raih adalah harapan surga. Maka harapan selalu berharap kepada ridha Allah, selalu berharap akan surga Allah. Ini menjadi sebuah hal yang harus ada pada diri kita. Sehingga pesimis harus tidak ada. Memang dalam kehidupan ini antara harapan dan kecemasan itu kadang-kadang memang harus selalu ada. Kita selalu mengharap surga harus kita raih. Tapi kadang-kadang kita juga punya pesimis karena apa yang kita lakukan belum sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kepesimisan itu harus disempurnakan ya, dengan hal-hal yang bisa kita akan menjadikan nantinya bisa optimis dan penuh dengan harapan. Yang keempat, kasal. Ajzi wal kasal. Kasal adalah sifat malas. Nah, sifat malas ini merupakan satu sifat yang sangat buruk bagi kita. Malas dalam berbagai hal. Malas dalam berbuat atau malas dalam mencari ilmu. Malas dalam beribadah. Malas dalam bekerja. Bahkan malas dalam hal makan pun akan merugikan kita. Maka sifat malas harus kita hilangkan. Sifat malas harus kita jauhi. Dan kita berlindung pada Allah dari sifat malas itu. Apalagi malas beribadah. Bapak Ibu beserta para pemirsa, di bulan yang penuh berkah ini kita penuh dengan satu harapan ini di bulan Muharram. Apalagi kita masih berada di bulan-bulan yang sangat dimuliakan ini. Mari kita tingkatkan amal soleh kita ya, sehingga sifat malas dalam menuju atau dalam berbuat baik harus hilang atau tidak ada pada diri kita. Yang berikutnya, wa'udzubika minal jubni wal buhal. Jadi sifat yang kelima, jubni, pengecut, takut. Jadi rasa takut yang berlebihan, apalagi rasa takut kalau kita tidak mengikuti sesuatu kondisi yang banyak orang melakukan tapi sebetulnya tidak ada tuntunan, itu yang tidak boleh ada pada diri kita. Kalau takut kita nanti mendapatkan azab Allah, itu memang harus muncul. Takut kalau kita nanti tidak akan mendapatkan ampunan Allah, itu harus muncul. Tapi kalau takut melakukan kebaikan, kebenaran, menyampaikan kebenaran, itu yang tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kita harus menyampaikan kebenaran itu, walaupun kebenaran itu mungkin ketika kita sampaikan orang tidak senang menerima kebenaran itu. Qulil haqqo walau kana murrun. Katakanlah yang benar, walaupun yang benar itu pahit sebetulnya kita sampaikan. Kebenaran itu pahit sebetulnya kita sampaikan. Terutama di dalam bernahi mungkar, kadang-kadang kita takut untuk menyampaikan kebenaran, untuk melarang sebuah kemungkaran. Sehingga rasa takut itu tidak boleh ada pada diri kita. Kebenaran yang sudah kita miliki, sudah kita yakini, hendaklah kita pertahankan. Dan kita tidak boleh takut menyampaikan kebenaran itu. Dan ini menjadi tugas kita. Kemudian yang keenam, setelah jubni wal bukhal, dan sifat kikir. Ibu dan bapak sekalian, sifat kikir yang ada pada diri kita, yang menjadi tanda bahwa kita ini merasakan bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita, itu harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya antara lain menguatkan keyakinan kita kepada kehidupan akhirat, bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama yang berupa harta benda, itu bukan milik kita semuanya, tapi ada yang sebagian yang milik orang-orang yang harus menerimanya. Apakah itu sabilillah, apakah itu anak yatim, atau apakah itu orang miskin, orang fakir, dan sebagainya, sebagaimana yang sudah Allah sebutkan dalam surat At-Taubah itu.
perasaan mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita dan akan kita miliki selama-lamanya itu salah. Kita hanya mendapatkan sebuah titipan, mencari harta, mencari kekayaan, sehingga kita seolah-olah akan hidup lama, itu memang dianjurkan oleh Nabi. Tetapi setelah kita memiliki, setelah kita mencari, setelah kita dapati, tidak boleh kita merasakan bahwa itu adalah milik kita. Kita harus tahu siapa-siapa yang harus menerima bagian dari apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita memiliki, untuk infak kita tidak keberatan, untuk sedekah kita tidak keberatan, untuk membagikan apa yang kita miliki kepada anak yatim terutama, fakir, miskin, sabilillah dan sebagainya, tidak akan merasa keberatan. Dan inilah yang akan menjadi harta atau kekayaan kita yang sebenarnya, yang akan membahagiakan kita kehidupan di alam akhirat nanti. Kemudian yang ketujuh, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung pada Allah dari terbelilitnya hutang. Ibu dan bapak sekalian, hutang di sini bukan hanya hutang yang ada di bank, hutang yang ada di mana, tapi ketika kita mempunyai hutang, ya, inilah kita merasa bahwa kita wajib untuk membayar hutang itu. Kita harus mempergunakan ketika kita punya hutang, hutang yang memang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan kita karena kita butuh. Barang-barang yang tidak pantas kita miliki, yang tidak usah kita miliki, tidak patut kita miliki, sehingga kita banyak hutang, itu harus dihindari. Jadi kita jangan sampai ketika kita meninggal nanti akan meninggalkan hutang. Padahal kita akan belum bisa diterima, atau roh kita belum bisa diterima ketika kita masih terbelenggu atau kita masih tergantung hutang kita. Wa qahri rijal yang ke-8, dan menjadi perbudakan, menjadi budak, menjadi orang yang selalu diperintah atau orang yang diperbudak oleh orang lain. Sebagai orang yang memiliki derajat yang tinggi, ibu dan bapak sekalian, mukmin, muslim, ya, itu adalah derajat yang paling tinggi. Takwa yang rumusnya adalah iman dan amal soleh, kemudian ketemunya takwa, itu adalah derajat yang paling tinggi. Sehingga derajat itu harus kita raih. Orang yang paling bisa menempati surga, dan surga memang hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang takwa atau muttaqin. Maka jangan sampai umat Islam ini diperbudak oleh orang lain. Kita tidak bisa memiliki satu kemampuan, tidak bisa memiliki satu kekuasaan, ya, sehingga kita adanya hanya diperintah. Kadang-kadang kita memenuhi perintah itu walaupun tidak memenuhi syarat. Nah, ibu dan bapak sekalian, doa ini sangat penting kita sampaikan kepada Allah, kita lafalkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah di setiap sehabis kita sholat. Koleksi doa yang banyak sekali yang mungkin sudah kita miliki, ya, termasuk doa ini marilah kita lafalkan, marilah kita sampaikan kepada Allah sehabis kita sholat, supaya kita terhindar dari 8 penyakit itu. Jadi 8 penyakit yang akan menjadikan terhalang, ya, akan menghalangi, ya, amal soleh kita, akan menghalangi terwujudnya imbalan dari Allah, ya. Ini ada di dalam doa ini. Saya ulangi, yang pertama adalah penyakit ham, penyakit keraguan, ya, mempunyai sifat ragu-ragu. Yang kedua penyakit hazan, yakni penyakit yang jiwa yang selalu dipenuhi dengan kesedihan, ya. Yang ketiga adalah penyakit ajzi, lemah, pesimis. Yang keempat kasal, malas, yang sangat berbahaya bagi kita. Yang kelima adalah penyakit penakut, pengecut, ya, takut menyampaikan kebenaran. Yang keenam adalah penyakit kikir. Ketika kikir itu akan hilang, maka iman harus diperkuat. Sebab tidak ada pada diri seseorang itu
sifat kikir kalau ada iman. Jadi kalau tidak ada iman, kalau kita punya sifat kikir pasti tidak ada iman. Kalau ada iman, insya Allah kikir itu tidak akan ada pada diri kita. Yang ketujuh adalah penyakit terbelilitnya hutang. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah penyakit diperbudak oleh orang lain. Jadi kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Itulah 8 penyakit yang selalu ada pada diri manusia, yang kita minta untuk dihindarkan 8 penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibu dan Bapak, petunjuk Allah akan bisa kita respon, bisa kita terima, ya. Terutama petunjuk yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Saya kira apa yang kami sampaikan pada kajian ini hal-hal yang ringan tetapi mengandung makna yang juga berat, ya, yang kita selalu berusaha dalam kehidupan ini untuk menghindarkan diri kita dari 8 penyakit itu, dan kita selalu berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menerima doa kita, menerima amal ibadah kita, utamanya di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Muharram, bulan pertama dari tahun Hijriah, setelah kita melalui 10 Muharram atau Asyura yang penuh dengan keberkahan. Kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan amal soleh kita kuatkan iman kita, sehingga predikat mutakin, sifat takwa akan selalu ada pada diri kita. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekhilafan. Nasrun minallah fatun qorib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.